wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Matia sehat? Ya, Michael sehat? Rio sehat? Niko gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat ya. Oke, tadi pelajaran apa ya? Sebelum sini, ini kelasnya beda-beda ya. Niko tadi pelajaran apa? Pelajaran PKN. PKN. Bu Endel, Rio? PKN sekelas ya. Ya, Mikael? Bahasa Indo. Bahasa Indonesia. Matias? Ekonomi, Bu. Ekonomi, oke. Gimana? Tadi pusing nggak pelajaran? Tadi ngerasa pusing sekarang atau biasa aja atau lapar gitu? Jenuh ya? Kenapa Mikael bisa jenuh? Ya, kurang asik aja pelajaran. Kurang asik atau memang Mikael nggak suka sama pelajarannya? Suka ya? Ya. Oke, kemarin sekolah kita habis mengadakan lomba ya. Bares, bener nggak sih? Iya. Bener ya? Iya. Siapa kemarin yang berpartisipasi menjadi panitia? Ada? Mikael kemarin panitia ya? Satgas ya? Iya, Bu. Iya. Kayaknya sama Rio juga ya? Iya, Bu. Gimana kemarin 3 hari jadi panitia gimana rasanya? Ya, senang, Bu. Seneng, capek nggak? Capek senang. Capek, seneng. Iya, Bu. Nah, kita kan mau mengadakan konseling kelompok nih. Nah, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Oke, kami ikutin doa, mari kita berdoa mulai. Selesai. Oke. Ini udah pada saling kenal belum sih? Udah kenal ya, tapi kita kenalan lagi nggak apa-apa ya. Silakan nanti menyebutkan nama, kelas, kemudian alamat dan apa cita-cita lah ya. Ibu mulai dari ibu ya. Nama ibu Fiora Purbarani, rumah ibu di Daya Murni. Kemudian apa lagi tadi? Cita-cita ibu jadi guru BK, gitu ya. Kalau kelas, ya ibu sebagai guru jadi nggak ada kelas ya. Oke, sekarang silakan mulai dari Matias deh. Matias, silakan sebutkan kenalan nih pokoknya. Nama saya Matias Mario dari kelas 11 IPS 4. Rumahnya di Margodadi, cita-citanya pengusaha. Amin. Semoga Matias bisa jadi pengusaha yang sukses ya. Kita doain bareng-bareng. Yuk, lanjutnya Rio. Perkenalkan, nama saya Rio Dewa Prasetyo, kelas 11 IPS 3. Alamat Margomulyo, cita-cita ingin menjadi polisi. Ya, amin. Semoga Rio bisa jadi polisi ya teman-teman ya. Ya, Mikael silakan. Perkenalkan, nama saya Mikael Rusdiawan dari kelas 11 B3, alamat Margodadi, cita-cita jadi atlet UCI. Amin. Semoga mereka bisa jadi atlet ya. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Albertus Niko Saputra, biasa dipanggil Niko, dari kelas 11 IPS 3, alamat Margomulyo, cita-cita saya jadi pemain sepak bola internasional. Amin. Semoga Niko bisa menjadi pemain sepak bola internasional ya. Oke, gimana sih perasaan kalian sekarang? Kita mau konseling kelompok, senang atau deg-degan atau takut? Gimana? Deg-degan, Bu. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Ayo. Punya masalah apa kalau sampai deg-degan? Jangan ya, kalian harus kita harus senang kayak gitu. Karena kalau kita senang nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Kalian nggak perlu takut karena itu bukan singa yang nanti makan kalian, enggak ya. Ibu adalah di sini sebagai teman kalian, teman curhat. Guru BK itu teman curhat ya. Jadi kalian kalau ada masalah bisa curhat sama ibu atau guru BK yang lain juga boleh. Di dalam konseling kelompok nanti masalah yang kalian ungkapkan itu silahkan diungkapin aja, karena yang pertama itu kita ada yang namanya asas yang akan kita pakai di dalam konseling kelompok nanti. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Tahu asas nggak sih kalian? Belum. Asas itu kayak sesuatu yang mengatur lah gitu. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti asas kerahasiaan ini apapun masalah yang kalian ungkapkan, misalkan Michael punya masalah sama pacarnya, ya, terus nanti diceritain di sini. Nah, itu kalian nggak boleh ceritain ke orang lain
lain. Dan misalkan dia putus sama pacarnya, ya udah kita sampai berhenti di anggota kelompok aja. Jadi Niko nggak boleh nanti Michael kemarin diputusin sama pacarnya gitu kan, nggak boleh gitu ya, harus disimpan sendiri, disimpan kita berlima ini, paham nggak? Paham ya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi karena tadi rahasianya udah kita pegang, kita berjanji tidak akan menceritakan kemana-mana. Sekarang ada asas kesukarelaan. Kita harus dengan sukarela gitu, karena kita udah janji megang rahasia, ya kita dengan sukarela menceritakan masalah kita, jangan takut gitu ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, di dalam konseling kelompok ini kalian ketawa boleh, terus itu mengungkapkan pendapat boleh, tapi dengan sopan gitu maksudnya ya. Jadi kalau mau ketawa boleh, silakan ketawa, tapi jangan sampai guling-guling kayak gitu kan, guling di lantai gitu ya. Kalau ketawa boleh, silakan ketawa gitu, tapi masih ada norma-norma. Terus kalau menyampaikan pendapat, kata-katanya yang sopan begitu, tidak boleh pakai kata-kata yang kasar gitu ya. Paham Rio? Paham ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi siapa di sini yang merasa terpaksa datang ke sini? Ada nggak? Nggak ada. Mikael ikhlas datang ke sini? Ikhlas. Rio ada yang maksa? Nggak. Matias? Ikhlas ya. Niko gimana? Nggak ada. Nggak terpaksa ya datang sini ya, ikhlas ya. Oke, kalau gitu di konseling kelompok ini ada tujuannya. Tujuannya adalah gimana caranya kalian itu bisa menyelesaikan masalah kalian secara berkelompok. Jadi nanti kalau Mikael ada masalah, ya kita sama-sama bantu Mikael menyelesaikan masalahnya gitu. Ya, tujuannya adalah itu. Jadi masalah yang kita punya itu dapat terselesaikan gitu. Kemudian aturannya ada ya di konseling kelompok ini ada aturannya. Yang pertama itu yaitu tadi boleh menyampaikan pendapat tapi dengan sopan, boleh ketawa tapi jangan guling-guling ya. Untuk ke toilet tahan dulu lah ya, kita nanti selama 45 menit ke depan itu kita akan konseling, tahan dulu lah ke toiletnya, karena nanti kalau ada yang ke toilet nanti gimana, nggak jadi ngebahas masalah kan, nanti ketinggalan ya, jadi tahan dulu. Kemudian jangan main handphone ya, handphonenya disimpan dulu, dikantongin dulu gitu, jadi kita fokus sama apa yang mau kita bahas gitu. Paham? Paham. Ya, sekarang ibu minta kalian udah siap belum ini? Ini kalian sudah siap belum ke inti kegiatan kita, yaitu konseling kelompok? Udah siap, Niko? Mikael siap? Siap. Iya. Rio? Siap. Matias? Siap ya? Oke, kalau gitu sekarang ibu minta kalian satu persatu mengemukakan permasalahan, menyampaikan permasalahan yang kalian miliki. Begitu ya. Siapa duluan? Ada yang mau duluan? Siapa? Iya, Niko. Oke. Niko silakan. Apa masalahnya, Niko? Jadi gini Bu, masalah saya di sekolahan, saya mendapatkan nilai terkecil dari kelas. Terus saya alfa saya banyak, jadi nilai saya kecil, peringkat saya jadi menurun. Peringkat berapa kemarin? 30 dari 32 siswa. Oh, jadi peringkat ke-30 dari 32 siswa ya. Jadi prestasi Niko menurun sangat drastis ya Niko ya. Tadi peringkat berapa Niko? Peringkat 13. 13 sampai ke 30. Ya. Oke. Berat juga ya masalahnya Niko ya, kasihan ya. Nah, marah orang tua nggak kemarin Niko? Iya. Iya, kemarin ini ya pas bagi rapat semester bukan? Iya. Oh iya. Oke, ibu simpan dulu ya masalahnya Niko ya. Jadi masalahnya Niko adalah peringkatnya menurun dari 13 ke 30 dan ada apa ya. Kemudian siapa lagi yang mau mengemukakan permasalahan? Saya Bu, Ya, Matias. ketahuan ngerokok di kamar mandi. Apa? Ketahuan ngerokok di kamar mandi. Ketahuan ngerokok di kamar mandi. Berapa kali? 4 kali dah. 4 kali. Iya. Ketahuan sama siapa aja? Sama dulu. Dulu. Terus? Maksud Bukan. Oke. Ketahuan merokok sebanyak 4 kali di sekolahan ya, di toilet sekolah. Iya. Ya, ibu simpan permasalahannya sih Matias. Oke, sekarang siapa? Dava. Rio Dava. Ya. Jadi masalah saya di sekolah itu ketahuan ngerokok. Ketahuan merokok. Iya. Berapa kali?
Bareng sama Matias sama Ibu. Bareng sama Matias. Iya. Oke. Nah, berarti ketahuan sama Bu Lulu dan Bu Feb juga? Iya. Iya, oke. Ibu simpen ya masalahnya ya. Selanjutnya Mikael yang terakhir. Apa masalahnya Mikael ada? Apa? Permasalahan saya susah hafalan, Bu. Susah hafalan. Iya. Emang biasanya yang hafalan pelajaran apa Mikael? Sejarah Indonesia, Bu. Sejarah Indonesia. Tapi bisa. Bisa, cuman susah. Susah ya? Males, Bu. Oh males. Iya. Saya itu udah tahu ya permasalahannya kenapa karena males. Iya. Iya oke. Jadi masalahnya tadi si Niko itu Peringkat. peringkat ke 30 dari 32 siswa. Tadinya 13 ya menurun. Kemudian Mikael masalahnya adalah susah hafalan karena malas. Kalau Rio sama Matias sama nih, masalahnya adalah merokok. Nah, gimana kalau konseling kelompok kali ini kita bahasnya masalah merokok? Kalian setuju nggak sih? Karena menurut catatan Ibu nih kalian pernah ngerokok semua, kata ngerokok di sekolah semua, benar nggak? Iya, Bu. Ya, benar ya. Jadi kalau kita bahasnya sekarang permasalahannya ngerokok, setuju nggak? Setuju. Setuju. Iya. Setuju semua ya? Ya, Bu. Iya. Jadi menurut catatan Ibu, ya, ini Ibu ada catatan. Kalian berempat ini adalah siswa yang pernah ketahuan merokok semua di sekolah. Ya. Ibu salah nggak? Enggak. Enggak, benar. Iya. Niko, kalau menurut catatan Ibu, Niko ini pernah ketahuan 3 kali merokok di sekolah. Iya. Benar? Di toilet sekolah? Iya, Bu. Iya, benar. Yang waktu itu yang 2 kali Ibu yang mergokin sendiri ya? Iya, benar. Kalau Mikael, di catatan Ibu itu juga ada 3 kali pernah ketahuan merokok, benar? Benar. Kalau Rio 4 kali dan si Matias 4 kali juga ketahuan merokok. Jadi kalian adalah siswa yang pernah ketahuan merokok di sekolah. Nah, jadi masalah yang kita bahas, Ibu pengennya adalah masalah merokok. Ya, setuju ya? Ya, Bu. Oke, kalau setuju sebelum kita lanjut, Ibu pengen kalian menonton video ini, ya, video tentang merokok ini. Matias boleh nanti dilihat ya. Ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok dan bagaimana semua mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik mati. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang lebih banyak karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses
Sudah ya. Ya, iklan. Sudah. Itu tadi ada sedikit video tentang apa tadi, Rio? Merokok. Tentang merokok. Apanya tadi yang dibahas? Tentang penyebab merokok. Penyebab merokok. Apa Mika tadi? Yang dibahas tentang apanya? Tentang organ tubuh. Organ tubuh. Kalau Niko tadi apa yang dia tangkap? Ya, organ tubuh. Organ tubuh. Matias? Bahaya merokok. Bahaya merokok. Iya. Tadi yang kalian sebutin benar, tapi tadi juga itu beberapa kandungan yang terdapat dalam rokok ya. Apa aja? Tadi ada sebutin nikotin, tar, karbon monoksida ya, dan lain-lain itu. Nah, itu yang menyebabkan penyakit-penyakit di tubuh gitu kalau kita ngerokok. Nah itu kalian sebenarnya udah tahu belum sih itu sebelumnya? Sudah ya, tapi tetap ngerokok ya. Iya. Kalau gitu udah tahu nih masalah kalau merokok kita dapat masalahnya apa gitu, maksudnya dampaknya apa. Kok kalian ini tetap merokok? Ibu pengen tahu sih penyebabnya apa, awal mula kalian merokok tuh apa? Bisa nggak kalian menceritakan di sini? Bisa ya, kalian harus menceritakan di sini. Mulai dari Matias deh. Kenapa sih Matias dulu awalnya apa merokok gitu yang menyebabkan Matias sampai sekarang merokok? Kayak itu teman-teman pada ngerokok gitu. Suruh nyoba akhirnya sampai sekarang masih ngerokok. Sampai sekarang masih ngerokok. Ya. Kalau Niko deh, Niko apa Niko? Ya, Awal mulanya gimana? mencoba rokok terus akhirnya tapi kayak tambah kecanduan gitu. Jadi lama-lama kecanduan ya. Awalnya coba-coba, Iya. lama-lama kecanduan. Gimana Mikael? Pertama lihat teman itu kan, terus kepingin terus coba. Terus Rio? Diajakin temen. Diajak teman. Jadi coba-coba dan karena teman ya. Iya. Kalau satu hari kalian nih habis berapa batang sih rokoknya? Jujur aja nggak apa-apa kan itu tadi asas apa? Keterbukaan dan kerahasiaan ya dalam berapa kali? Berapa batang nih kalian? Kalau sama teman sih banyak. Banyak. Bisa sebungkus sehari? Ya kalau sama teman bareng. Oh bareng. Iya. Kalau untuk Mikael sendiri habis berapa? Mungkin sehari itu habis 5. 5. Ya. Rio 5? Enggak. Ya sama aja. Kurang lebih 5. Ada yang lebih dari ini? Ada Berapa Matias? kadang sampai 10-an ke atas. 10 kan. Pernah satu bungkus sehari? Pernah. Niko? Ya, 10 sih. 10. Berarti udah lumayan kecanduan ya Matias sama Niko ya, lebih dari yang 10 bisa lebih ya. Oke deh kalau gitu. Tadi penyebabnya kebanyakan dari kalian adalah coba-coba dan diajakin teman ya awalnya ya. Iya. Sekarang ini ibu pengen kalian tulis di kertas. Nih ibu punya kertas. Ini Niko, Mikael, Rio sama Matias. Ini kalian tulis di kertas ini, nanti ibu pandu ya. Silakan kalian tulis di kertas ini yang rapi ya. Yang pertama itu A, tulis A besar. Mau sampai mepet-mepet ujung. A, ya. Pencetus awalnya kalian merokok apa? Pencetus mengapa kalian merokok? Langsung tulis aja poinnya. 1 apa? 1, 2 apa? Tulis tadi. Awal mula kalian bisa merokok gimana? Kemudian 2, kalian merokok semua kan? Tahu lah dulu awalnya gimana? Tiga alasan deh minimal. Alasan.
sekarang kalau penyebabnya abang udah tahu apa, sekarang tulis. Oh belum Niko ya? Sudah Niko? Sekarang perilaku yang B, tulis B. B adalah perilaku yang dipermasalahkan atau kalian berapa kali sih ketahuan merokok? Oh ya sebelumnya gini deh, ibu pernah nggak melarang kalian untuk merokok? Pernah. Kenapa ibu melarang? Ya, Sebenarnya ibu tidak melarang kalian merokok, tapi yang ibu larang adalah merokok di sekolah gitu. Kalau kalian merokoknya di rumah, itu ibu tidak melarang. Yang ibu larang adalah merokok di sekolah, menggunakan baju sekolah, di lingkungan sekolah, ya. Iya, Bu. Itu yang ibu larang. Paham ya? Nah, sekarang tulis di poin B itu perilaku yang dipermasalahkan atau berapa kali sih kalian udah ketahuan merokok? Berapa kali tadi? 4 kali ya ketahuan merokok di sekolah ya. Iya, Bu. Kemudian yang poin C, yang C adalah akibat dari merokok dan ketahuan merokok. Akibat merokok dulu deh. Akibat merokok apa? Akibat merokok, terus akibat ketahuan merokok di sekolah. Nah, kalau ketahuan merokok di sekolah apa konsekuensinya? Bukan orang tua. Panggilan orang tua, dapat poin, ya kan? Ya, tulis di situ. Sudah? Rio sudah? Belum? Sudah. Oke. Sekarang apa yang kalian baca, ibu minta untuk dibacakan. Jadi sama-sama kita dengerin ya. Mulai dari siapa nih? Mikael dulu deh. A-nya tadi apa? Penyebab. B-nya tadi berapa kali ya? Ya, Bu. Perilakunya berapa kali yang udah ketahuan di sekolah dan akibatnya apa? Nah, Mikael deh baca duluan. Penyebabnya diajak teman coba-coba sama sudah kecanduan. Ketahuan di kamar mandi 3 kali, Bu. Ngapain? Merokok. Iya. Terus? Akibatnya merusakkan tubuh, dihukum guru, panggilan orang tua, dapat poin. Iya. Oke, selanjutnya siapa nih? Rio dulu. Penyebabnya awal coba-coba diajak teman kecanduan, Bu. Terus 4 kali ketahuan merokok di kamar mandi sekolah. Penyebab daripada ngerokok itu bisa akibatnya merusak organ tubuh, kayak paru-parunya gitu kan. Terus dapat panggilan orang tua, dapat skor. Udah, Bu. Oke, ya. Terima kasih ya, Rio. Selanjutnya Niko dulu deh. Nanti ya, nanti. Ya, Niko. Penyebabnya mencoba-coba rokok sampai sekarang kecanduan. Oh ya, terus? Terus diajak teman merokok ya sampai sekarang kecanduan lagi. Terus ketahuan ngerokok di sekolahan sudah 3 kali. Akibatnya? Akibatnya Dari merokok apa? berbahaya untuk tubuh, merusak tubuh. Terus akibat di sekolahan panggilan orang tua, dapat poin, dihukum guru. Oke, terima kasih Niko sudah menyampaikan tulisannya ya. Selanjutnya Matias. Kalau
awal-awal kena rokok sih diajak teman, terus coba-coba, habis itu kecanduan sampai sekarang. Akibatnya ya ketahuan merokok 4 kali di kamar mandi, itu merusak organ tubuh, panggilan orang tua, dan mendapatkan poin. Oke. Terima kasih Matias sudah menyampaikan apa yang telah ditulis. Selanjutnya ini udah tahu nih penyebabnya apa, akibatnya apa, sudah berapa kali ya kalian ketahuan. Sekarang Ibu mau di situ ditulis juga langkah-langkah apa sih yang akan kalian lakukan untuk berhenti merokok di sekolah. Ini Ibu sekali lagi Ibu tegaskan, Ibu tidak melarang kalian merokok. Yang Ibu larang adalah merokok di sekolah, di lingkungan sekolah, dan memakai seragam sekolah. Jadi langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk berhenti atau mengurangi atau menghilangkan perilaku merokok di sekolah? Nah, silakan ditulis di kertas itu langkah-langkahnya. Ayo. Mungkin bisa dengan apa ya, kalian lebih tahu lah langkahnya. Nanti kalau sudah bisa dibacakan lagi ya. Biasanya kalau ngerokok itu kenapa mulutnya asem ya? Ya. Diganti sama apa biasanya? Misalkan biar nggak asem mulutnya ganti dengan apa gitu. Udah ya? Jadi Matias deh, bacakan Matias tadi langkah-langkahnya apa aja? Langkah-langkahnya berhenti merokok di sekolah, menolak ajakan teman, tidak membawa rokok di sekolah, dan janji pada diri sendiri supaya tidak merokok lagi di sekolah. Ya, oke. Kalau Rio, terima kasih ya Matias. Sama-sama. Menjauhi teman yang biasa mengajak merokok di sekolah, tidak membawa atau membeli rokok di sekolah. Kumpul dengan teman yang tidak merokok. Untuk menghilangkan rasa pahit karena tidak merokok, yaitu makan permen. Permen. Biasanya gitu, Bu. Kalau Mikael apa nih? Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya menolak ajakan teman, kumpul sama teman yang tidak merokok, rokok gantikan dengan permen. Ya, terima kasih ya Michael. Ya, Bu. Mikael. Salah terus sedikit. Kalau Miko gimana? Bergaul sama teman yang tidak merokok, tidak membawa rokok di sekolahan, Ya, sama menolak ajakan teman. menolak ajakan teman. Oke, terima kasih Niko. Oke, terima kasih ya udah menyampaikan apa yang telah ditulis.
Ibu pengen dengar nih dari Matias, sebenarnya bisa nggak sih Matias kalian ini kalau mau berhenti dari merokok, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa Bu, kalau kita semua ada niatan buat berhenti merokok. Kalau menurut Matias sama temen yang lain bisa nggak? Bisa Bu. Bisa. Kalau ada niatan semua bisa. Niatan semua bisa ya. Tadi juga langkah-langkahnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Ya. Jadi minimal kalian ada berhenti merokok di sekolah. Oke. Nah, kalau dari Niko deh, gimana Niko? Menurut Niko bisa nggak? Ya bisa Bu, yakin bisa. Yakin bisa ya. Oh. Mikael yakin bisa? Bisa Bu. Bisa. Rio yakin Bisa. bisa berhenti merokok di sekolah? Bisa. Iya, karena udah tahu ya langkah apa yang harus Iya. dilakukan dan konsekuensinya apa, akibatnya apa kalau kalian masih merokok di sekolah, ada di situ. Iya. Ya, gitu. Ini selanjutnya ada yang harus diisi lagi, adalah kontrak, perilaku kontrak. Ini harus kalian isi perjanjian kita. Tulis di sini masing-masing, silakan ditulis. Di situ ada panduannya. Ini adalah bentuk dari konsekuensi, janji kalian untuk tidak merokok lagi di sekolah. Kalian tulis perjanjian di situ. Judulnya adalah kontrak tingkah laku. Silakan ditulis nama. Di situ ada kan panduannya. Nah, silakan ditulis. Nanti tanda tangan, Ibu pun tanda tangan. Saya, nama, tulis. Terus tanggal berapa sekarang? 13 November ya? 14 November 14 bulan 11 tahun 2022. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak merokok dan membawa rokok di lingkungan sekolah. Di sekolah gitu. 2. Tidak merokok di lingkungan sekitar sekolah. 3. Tidak merokok menggunakan seragam sekolah. Sudah. Lanjutnya apa? Tanda tangan. Ya. Kalian tanda tangan yang bagian konseli. Kasih nama, kemudian tanda tangan. Tanda tangan. Kemudian bawahnya usaha saya dikatakan berhasil jika hal-hal yang sudah saya tulis di atas berhasil saya lakukan. Dan lanjut itu, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa yang kalian ingin berikan kepada diri kalian. Kalau kalian berhasil berhenti merokok di sekolah. Tanggal berakhirnya kontrak sampai 1 bulan ke depan ya. Berarti tanggal 14 Desember 2022. Tanda tangan di bagian pensilnya lagi. Kasih nama.
membacakan apa yang sudah Niko tulis ya. Yang keras ya Niko. Dari atas, Bu. Iya. Saya Albertus Niko Saputra, tanggal 14 bulan 11 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, tidak merokok dan membawa rokok di sekolahan. Yang kedua, tidak merokok di sekitar sekolahan. Yang ketiga, tidak merokok menggunakan seragam sekolah. Usaha saya dikatakan berhasil jika hal-hal yang saya tulis di atas berhasil saya lakukan. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan atau saya akan berjalan-jalan dengan wajah senang. Tanggal berakhir kontrak 14 Desember 2022. Ya, udah tanda tangan ya? Sudah. Sudah, kalau begitu boleh dikumpul, nanti Ibu tinggal tanda tangan. Sama ini juga boleh dikumpul ya. Yang tadi jadikan satu. Kemudian oke, ini tadi kalian sudah mengetahui apa sih penyebab kalian merokok, sudah berapa kali ketahuan merokok di sekolah, kemudian akibatnya apa, langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mengurangi perilaku merokok di sekolah itu apa, itu kalian sudah tahu semua. Kalian pun sudah menulis ini, ada kontrak yang kita buat ya. Ibu yakin kalian bisa melakukan atau bisa mengubah perilaku yang jelek ya, tanda kutip, menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tadi yang merokok di sekolah, Ibu yakin kalian bisa menghilangkan perilaku itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah rokok itu berbahaya untuk kalian, apalagi kalian ini masih usia sekolah, masih pelajar, masih kecil ya. Jadi organ kalian itu sangat sayang sekali kalau rusak karena rokok, karena masa depan kalian masih panjang gitu. Jadi kesimpulannya kalian itu lebih baik berhenti dari merokok demi masa depan kalian yang lebih cerah lagi begitu ya. Jangan sampai nanti kalau ada cita-cita menjadi polisi ataupun tentara itu terkendala karena merokok, jangan sampai ya. Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya atau menambahkan apa yang Ibu utarakan tadi? Ada? Ini tadi sudah ditulis ya. Ada? Nggak ada? Nih, Matias, ada kesimpulan apa dari yang udah kita bahas hari ini? Coba. Ya intinya kita semua mau berhenti merokok dan yakin buat nggak merokok lagi. Yakin bisa ya? Yakin. Kalau begitu, ini kegiatan kita konseling kelompok ini sudah akan berakhir, akan segera kita akhiri. Kemudian kira-kira mau mengadakan kegiatan lanjutan nggak konseling kelompok kedua, gimana? Atau sudah cukup? Atau masih mau bisa mungkin atau minggu depan? Gimana, Mikael? Cukup ya? Matias cukup? Cukup. Oke, Arya juga? Cukup. Ya, ini juga cukup ya. Oke, kalau gitu Ibu minta deh kesannya kalian setelah mengikuti ini apa? Niko kesannya gimana? Senang atau bete Niko karena udah disuruh berhenti merokok? Ya, senang aja sih, Bu. Senang. Bisa tahu rokok ini penyebab rokok apa, akibat rokok apa, Ya. Dan apa? dan akan berhenti merokok sih. Oke, sekarang Mikael ya. Gimana Mikael kesan-kesannya? Senang, Bu, ada motivasi untuk berhenti merokok. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup. Rio, gimana kesannya? Mau ikut konseling? Cukup? Iya. Emang apa yang udah diungkapin? Sama aja sama Mikael. Oh, sama kayak Mikael. Apa tadi kata Mikael? Dapat motivasi buat berhenti merokok. Kalau Matias gimana kesan-kesannya, boleh diungkapkan? Ya biasanya senang, Bu, karena Ya. ada dukungan buat berhenti merokok dan dapat motivasi, jadi uangnya bisa ditabung, nggak beli rokok lagi. Iya, bagus sekali ya Matias ya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah memberikan kesan-kesannya. Alhamdulillah semuanya senang, dapat motivasi untuk berhenti merokok ya. Ibu yakin kalian bisa berhenti untuk merokok, terutama di lingkungan sekolah, karena namanya pelajar itu dilarang ya merokok di sekolah ya. Iya, Bu. Oke,
Jadi apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Tadi kita memulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.